Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, senang melihat senyum Bapak Ibu saudara-saudara ya. Kalau minggu kemarin kita boleh long weekend ya. Ada yang pergi, ada yang healing ya, karena anak-anak muda healing tipis-tipis ya, saudara-saudara ya. Wajahnya itu kelihatan ya. Kasih senyumnya dulu dong. Nah, puji nama Tuhan, jangan tegang-tegang ya. Oke, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan bercerita tentang Yudas. Ya, amin. Yudas Iskariot. Nah, kalau kita dengar Yudas Iskariot ini, wah langsung ya. Kita ini langsung berpikir, apa yang kita pikirkan tentang Yudas Iskariot? Nah, apa kira-kira nih? Nah, pengkhianatan, ya, menjual Yesus, ya, nggak setia sama Tuhan, ya, betul ya saudara-saudara ya. Ya, bahkan kita pun saya percaya mungkin dari kita semua kalau kita punya anak, kita nggak mungkin kasih nama Yudas. Betul ya saudara-saudara ya. Kenapa? Karena di memori kita, di pikiran kita sejak sekolah minggu, bahkan di firman Tuhan dikatakan Yudas Iskariot akan menjadi seorang pengkhianat. Betul ya? Pasti kita ini bau benci setengah mati ya kalau kita dikhianati ya. Kita ini sudah berjuang mati-matian bersama, loh kok Tuhan Yesus dijual? Amin. Ya, kok Tuhan Yesus, kalau kita mungkin hidup di zamannya Tuhan Yesus, kita mungkin hati kita, mentolo Yudas ini ya, mentolo. Tuhan ini sudah baik, Tuhan ini sudah luar biasa. Why? Kenapa kok dijual? Demi berapa Bapak Ibu? 30 keping, wah luar biasa, 30 keping perak, ya. 30 keping perak, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, tapi waktu saya belajar ini cerita ini Yudas, terus terang saya juga deg-degan cerita Yudas ini ya, Yudas Iskariot ini ya. Kenapa? Wah ceritanya ini sedap-sedap gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi biarlah kita ini belajar dari kehidupan Yudas. Iman kita ini boleh semakin hari semakin teguh. Amin. Kita lihat beberapa murid Tuhan Yesus bahwa paling mencolok Petrus ya. Petrus itu sudah dikatakan sebelum Tuhan Yesus disalibkan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi ada sebuah respon hati yang berbeda dalam kehidupan seorang murid ya. Petrus waktu menyangkal, dia sadar menyangkal Tuhan Yesus, dia bertobat, dia minta ampun. Sehingga setelah Tuhan Yesus bangkit, di situ dikatakan ke-11 muridnya, karena Yudas Iskariot sudah Bapak Ibu bunuh diri ya di bait suci, dia lempar uangnya ya sebagai uang darah ya. Kenapa? Karena ada penyesalan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita belajar Yudas ini nama yang bukan sembarang nama Bapak Ibu ya. Kalau kita belajar Yudas itu artinya itu praise God ya, terpujilah Tuhan ya, terpujilah Tuhan ya. Pasti seorang tua itu kalau kasih nama itu pengen anaknya ini yang wah bagus, indah ya, yang penuh dengan makna dan arti ya. Bahkan kita pun pilih nama baptis pun nggak mau sembarangan ya. Ada yang kasih Maria, Marta. Aku nggak mau Marta, nanti katanya sibuk. Bukan Marta yang ini ya. Ya kita pasti pilih nama-nama yang indah, yang bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Karena nama itu adalah doa. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya kita nggak mungkin kalau mungkin istri kita ya, mama ya, kalau hamil tiba-tiba nanti aja namanya. Enggak. Mungkin kalau sudah 1 bulan usia kehamilan, wah dipikirkan namanya ya. Siapa ini namanya? Laki-laki atau perempuan? Semuanya dipreparekan ya. Sama Bapak Ibu saudara-saudara, Yudas ini bukan seperti yang kita baca arti namanya, Yudas ini pengkhianat. Nah, enggak saudara-saudara ya, Yudas itu terpujilah Tuhan. Nah, kita akan belajar sebelum Yudas mengkhianati Tuhan, sebelum Yudas ini jatuh ya dalam dosa karena keegoisannya, Yudas ini adalah seorang yang terpandang. Yudas ini adalah orang yang luar biasa ya. Yudas ini adalah penyembuh, Yudas ini adalah pembuat mukjizat,
Yudas ini adalah pengusir setan. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena waktu kita baca di Matius, Markus, Lukas, ya, bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 muridnya. Nah, ke-12 muridnya adalah salah satunya adalah Yudas Iskariot. Ya, Yudas ini sebelum kita ini tahu endingnya bahwa Yudas ini menjual Tuhan Yesus, pengkhianat, ya. Tapi Yudas ini adalah seorang pembuat mukjizat. Dia menyembuhkan orang, apalagi saudara-saudara, dia mengusir setan, ya. Dia ini dikasih kuasa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang yang sembarangan. Saya percaya kalau kita buka di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, ya, Tuhan itu nggak pernah sembarangan, saudara-saudara, untuk pilih muridnya, untuk pilih orang-orang kepercayaannya. Tuhan itu nggak, Yesus itu nggak pernah sembarangan, saudara-saudara. Di sini dikatakan Lukas pasal 6 ayat yang 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ingat saudara-saudara, Yesus sebelum memanggil murid-muridnya itu dia tuh berdoa semalam-malaman. Enggak angger comot, ketemu Matius sini. Enggak, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi Yesus ini berdoa semalam-malaman. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus ini enggak iseng, enggak sembarangan pilih Yudas Iskariot sebagai muridnya. Ya, sebagai dia itu memilih Yudas. Yudas, kamu tak kasih contoh nanti biar jadi kamu salah satu murid yang mengkhianati aku. Oh no, Bapak Ibu. Yesus itu enggak sembarangan. Dia berdoa semalam-malaman. Ya Tuhan Allahku, ya, dari beratus-ratus orang ini, mana 12 murid yang harus aku pilih untuk menemani setiap perjalananku. Yudas itu memiliki reputasi yang baik, saudara-saudara. Sebelum, ya, memiliki reputasi yang bagus, indah namanya, itu tidak ada yang pernah menyangka, saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, kalau kita baca di perjamuan yang terakhir Tuhan Yesus sebelum diserahkan kepada diserahkan, ya, Tuhan itu masih kasih clue di perjamuan itu. Nanti ada murid, ada yang akan menyerahkanku. Loh. Semuanya enggak menyangka bahwa Yudas itu yang akan menyerahkan. Enggak ada yang menyangka. Enggak ada. Matius itu pun enggak saling tuduh, Yudas kamu jangan dong. Enggak ada yang tahu dan tidak ada yang menyangka. Bahkan setelah perjamuan pun Yudas pergi, ya. Setelah perjamuan itu Yudas pergi, semuanya mengira mungkin disuruh Yesus untuk enggak tahu kemana. Tapi di momen itu Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Saya berdoa melalui firman ini, kita ini harus waspada, saudara-saudara. Sampai kita ini hidup di terakhir kehidupan kita. Amin. Ya, sampai kita ini hidup di terakhir kehidupan kita. Ya. Kalau kemarin waktu PA, ya, Bapak Pendeta untuk katakan, kalau kita selama hidup ini, ayo kita ini nabung. Ya, kita ini nabung. Ya, kita ini nabung, ya. Nabung iman kita. Kita boleh hidup baik, hidup benar di dalam Tuhan. Itu apa? Nabung untuk yang di atas. Ya, kita enggak tahu yang di atas itu nanti rumah kita ini apa, kita ini enggak pernah tahu. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, ayo kita nabung, saudara-saudara. Jangan sia-siakan waktu kita. Ya, jangan sia-siakan waktu kita. Ya, kalau kita kerja pun, ya, kalau kita kerja, enggak mungkin kita mau sia-siakan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat putra-putrinya sekolah, ya, ayo belajar. Jangan sampai tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal kelas. Ya, bukan masalah malunya. Ya, bukan masalah malunya. Tapi bagaimana waktu yang kita itu buang. Ya, waktu teman kita mungkin sepantaran harus naik SMP, kita masih di SD. Ya. Waktu kita ini terbuang. Lah, saudara-saudara, kita ini harus waspada.
Ya, Yudas. Kita ini harus waspada. Lah, apa sih yang harus kita pelajari dari seorang Yudas? Ada hal kesamaan dalam hidup kita dari seorang Yudas, ya. Ada hal kesamaan dari seorang Yudas, ya. Orang yang menjadi pilihannya Tuhan. Amin. Benar ya? Yudas itu orang pilihannya Tuhan ya, saudara-saudara ya. Ya, Tuhan itu nggak pernah sembarangan ya. Bahkan hari ini kalau saudara-saudara bisa duduk di tempat ini, Tuhan itu nggak pernah sembarangan. Amin. 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 Ya, Tuhan itu nggak pernah sembarangan. Ya, nggak pernah sembarangan. Kebetulan kamu ini hari Minggu datang. No, Tuhan itu nggak pernah sembarangan, saudara-saudara. Nggak pernah iseng atau kalau aku ngomong prank. Ya, no, Tuhan itu nggak pernah ngeprank kita. Kalau hari ini kita boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, tidak sebuah kebetulan. Amin. Tapi saya berdoa firman ini boleh mengingatkan kita. Ya, ada sebuah kesamaan apa yang harus kita pelajari. Ya, bahwa yang perlu kita ingat bahwa Yudas itu adalah murid pilihan Tuhan. Ya, Yudas itu murid pilihan. Lukas pasal 6 kita buka lagi ya saudara-saudara ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya, firman Tuhan katakan yang kemudian, ya. Yang kemudian, ya. Sebenarnya Yudas itu bukan seorang pengkhianat, tapi karena di tengah-tengah perjalanannya dia itu menjadi seorang pengkhianat. Nah, saudara-saudara, sama halnya dengan kita hari-hari ini. Kita ini juga orang pilihan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Kita ini juga orang pilihan Tuhan, saudara-saudara. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Ya, siapapun saudara-saudara, ya, meskipun yang tidak mengambil andil dalam pelayanan mimbar pun sekalipun Bapak Ibu sebagai jemaat yang duduk, ya, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kurang keras, yang setuju katakan puji nama Tuhan. Ya, kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Ya. Yang harus kita garis bawah ini, kita ini harus sadar, aku ini adalah pilihan Tuhan. Ya, aku ini adalah pilihan Tuhan. Nah, sebut namanya masing-masing sambil ya. Namanya siapa? Saya Yanuar ya. Ya, sebut namanya masing-masing biar kita ini ingat ya. Amin. Ya, sebut ya. Sebut ya bersama-sama dengan saya ya. Ingat kan namanya? Nah, puji nama Tuhan. Jangan nama samaran, nama asli sesuai dengan akte ya. Ya, oke. 3, 2, 1. Yanuar ini adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Kita ini orang pilihan Tuhan, saudara-saudara. Waktu kita lahir, Tuhan itu enggak sembarangan. Wis tak gawe Yanuar ae lah. Iseng-iseng iki ya. Enggak, ya, sebelum di rahim ibu kita, Tuhan itu sudah merendah. Amin. Sebelum Bapak Ibu saudara-saudara lahir, ya, yang lebih senior daripada saya percaya Tuhan itu sudah merendah hidup kita. Amin. Amin. Enggak iseng, wah kamu nanti tiba-tiba ini. Enggak, no. No, enggak. Tuhan itu enggak pernah iseng dalam hidup kita. Ya. Poin yang pertama adalah jangan pernah kita ini
hanya puas menjadi orang pilihan. Ya, jangan pernah kita ini puas jadi orang pilihan, Bapak Ibu saudara-saudara. Bertumbuh itu sangat penting, saudara-saudara. Ya, bertumbuh itu sangat penting, saudara-saudara. Kalau engkau disebut sebagai anak Tuhan, ya wis, oke, nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, waktu ke-12 murid Tuhan Yesus dipilih, oke, engkau sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ada next, setelah dipilih oleh Yesus, ada sebuah kelanjutan. Enggak cuma, wis engkau murid Tuhan Yesus, amin. No, tapi Tuhan katakan, engkau kuberi kuasa untuk menyembuhkan, ya, untuk apa lagi saudara-saudara? Mengusir setan, untuk membuat mukjizat. Ya, ada sebuah kelanjutan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Ya, kita ini adalah bangsa yang terpilih. Ya, kalau kita nggak percaya bangsa, enggak, kita percaya, minimal kita percaya diri kita sendiri bahwa aku ini adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah puas berhenti. Ya wes, aku orang pilihan Tuhan, selesai. No, Bapak Ibu saudara-saudara, harus ada sebuah kelanjutan. Ya, kalau kita kasih nama ke anak, ya, kadang-kadang ada nama belakangnya itu ngikut nama ayahnya, papahnya. Ya, betul ya saudara-saudara ya. Biar apa? Nggak hilang katanya. Ya, kalau yang mohon maaf, kalau yang mungkin Chinese, ya, ada nama marganya. Biar apa? Nggak hilang. Ya, orang Chinese, orang Batak. Ya, biar apa? Marganya nggak hilang. Ada yang melanjutkan katanya, itu secara duniawi. Sama saudara-saudara, waktu kita ini dipilih bahwa kita ini orang pilihan Tuhan, ada sebuah identitas yang melekat dalam hidup kita. Amin. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 10. Kita akan banyak baca ayat ya saudara-saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 10. Yang sudah ketemu katakan amin, ya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10, ayo kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah supaya
Amin. Firman Tuhan katakan yang terakhir ya di yang 10b dikatakan, sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Tuhan itu sudah kasih clue. Tuhan itu sudah kasih, oke, aku akan kasih kamu kekuatan. Biar apa? Engkau nggak jatuh tersandung. Biar engkau tidak, imanmu nggak gugur. Biar apa? Imanmu nggak jatuh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita baca dari ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Waktu kita jadi pilihan, orang-orang pilihan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Tuhan itu nggak menginginkan kita itu untuk jatuh tersandung. Amin. Ya, nggak menginginkan. Ya, tapi yang diinginkan Tuhan adalah iman. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan, amin, dan pilihanmu makin teguh. Waktu kita ini memilih Yesus sebagai juru selamat kita, ya mungkin kalau kita dulu di youth sama di anak-anak muda, kita boleh dibaptis untuk kita memilih sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya. Sampai di tengah perjalanan iman kita ini enggak teguh, iman kita ini enggak luntur, iman kita ini enggak goyang, saudara-saudara. Amin, amin. Tuhan sudah ingatkan, ayo ya, supaya panggilan dan pilihanmu itu semakin teguh. Dikatakan semakin teguh, bukan semakin loyo. Aduh, aku jadi Kristen 30 tahun, bosen aku. No. Tapi waktu hari sepanjang hari, imanmu itu semakin teguh. Ya, seharusnya kita ini mampu. Ya, kita ini mampu untuk kita ini jadi finishing, selesai. Tanpa iman kita ini gugur. Ya. Tapi kita ini harus meneguhkan hati kita. Kenapa? Karena kita ini sudah dipilih sama Tuhan. Ingat poin yang pertama, jangan hanya puas jadi orang pilihan Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita harus terus bertumbuh. Iman kita ini makin teguh. Apa yang membuat Yudas ini jatuh? Apa yang membuat Yudas ini di akhir kehidupannya dia bunuh diri? Ya, sehingga dikatakan uang darah. Ya. Ya, karena dia ini puas. Aku murid Tuhan Yesus, selesai. Aku buat mukjizat. Amin. Ya. Tapi dia nggak pernah sadar, sebuah pertumbuhan itu nggak akan ada kata cukup. Amin. Ya. Pertumbuhan itu nggak akan ada rasa cukup. Aku cukup bertumbuh. Enggak. Bahkan kalau kita lihat dompet kita, itu nggak akan ada rasa cukup. Betul saudara-saudara? Ya, kalau kita lihat dompet kita ada 500.000, wah kurang ini 500.000 Tuhan, tambahkan Tuhan 1 juta. Kurang Tuhan 1 juta, tambahkan Tuhan 1.500.000. Amin. Nah, amin. Ya, kita bicara tentang uang itu nggak ada rasa cukup, saudara-saudara, nggak ada rasa cukup. Betul? Betul? Ya, ada rasa cukup. Kita kerja dari pagi sampai malam, dari subuh sampai tengah malam. Wah, kalau bisa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jangan saudara-saudara. Oh, kebalik ya? Ya, ya. Gimana apa? Nggak ada rasa cukup, saudara-saudara. Nggak akan ada rasa cukup, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya ngomong dengan anak rohani saya, ya, tidak akan pernah ada rasa cukup waktu engkau itu mengejar dunia ini. Waktu engkau mau ambil sebuah bayar harga, itu ada konsekuensinya, saudara-saudara. Waktu kita ini ambil hari Minggu datang ke gereja, ini ada sebuah harga. Betul ya saudara-saudara ya? Yang harus buka toko biasanya jam 7 pagi harus kita tutup tokonya. Ya. Kalau mungkin ada yang harus kerja lembur, mungkin kita harus izin untuk 1 jam 2 jam.
Ya, ada harga yang harus kita bayar, saudara-saudara. Kalau kita terus mengikuti hal tersebut, percayalah, nggak akan ada habisnya. Yang ada, kita semakin terseret, saudara-saudara. Harus ada tembok yang harus kita bangun, saudara-saudara. Kita ini pilih prioritas yang mana? Ya, kita ini pilih prioritas yang mana? Ya, harus sebuah tembok. Saya katakan tembok, kenapa? Karena hal itu menyeret sangat kuat, saudara-saudara. Ya, terlebih buat anak-anak muda, ya, yang usia-usia masih produktif, ya. Tenaganya masih kuat banget. Ya, kalau bisa Sabtu Minggu cari ceperan. Nah, ya, cari ceperan buat tambahan, gitu ya. Kalau kata-kata anak-anak muda, gitu ya. Ya, katanya buat bondo kawin. Nah, gitu, senyum dong saudara-saudara, biar nggak tegang gitu ya. Biar ke bondo kawin gitu ya. Kalau yang mungkin orang tua kayak modal, ya, modal apa, pensiun, ya, buat nyekolak ya, sampai ke negeri Bapak Ibu? Negeri timur apa? Nah, kalau bisa kita sekolah sejauh manapun, ya, pasti itu saudara-saudara, nggak akan ada habisnya kalau kita ini nggak mau bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bangun tembok. Nah, pagi hari ini poin yang pertama, yuk kita ini jangan puas ya, Bapak Ibu, jadi orang pilihan Tuhan. Yuk kita ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita ini next, kita berdoa sama Tuhan. Kita terus berdoa sama Tuhan. Ya, kalau kita bekerja, ya, kita nggak mau Bapak Ibu di level yang mungkin bawah terus. Pasti kita ini dalam hati kita ngarep-ngarep, aduh, kapan aku munggah. Betul saudara-saudara? Nggak mungkin aku ojo diunggahno aku. Bapak, gajiku UMR terus saja. No, nggak mungkin ada yang mau. Pasti kita ngarep Tuhan, kapan aku diunggahi gitu Tuhan, kapan dinaikno aku Tuhan. Amin. Waduh, berarti ini sudah naik semua ini. Aminnya tipis ini. Sudah di atas semua ini. Amin. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, ya, kita jangan puas ya menjadi orang pilihan saja Tuhan. Ya, Yudas itu jadi orang pilihan Tuhan, dipilih sama Tuhan, nggak sembarangan Tuhan. Ya, ingat, nggak ada garansi. Ya, waktu kita ini itu nggak ada garansi saudara-saudara bahwa kita ini akan mengakhiri dengan benar. Ya, perhatikan, waktu kita dipilih jadi Tuhan, anak-anak Tuhan, waktu kita ini dipilih menjadi orang pilihan Tuhan, itu bukan sebuah garansi, ya, kita ini mengakhiri dengan benar, ya, perhatikan garis bawahi, mengakhiri. Makanya kalau kita melihat, dulu orang itu melayani Tuhan loh, kok sekarang ya, nggak ada garansi saudara-saudara. Tapi saya percaya bahwa waktu iman kita terus bertumbuh, itu yang membuat kita mengakhiri dengan benar. Amin. Waktu iman kita ini terus bertumbuh, itu yang membuat kita itu berakhir dengan benar. Amin. Amin. Poin yang kedua. Oke, yang kedua adalah kita ini, Yudas itu adalah orang kepercayaan Tuhan. Siapa yang mau di sini yang mau jadi orang kepercayaan Tuhan, angkat tangannya. Oke. Ya. Kalau kita ini jadi orang kepercayaan Tuhan, ya, sawenenge minta ampun. Betul ya, saudara ya? Betul? Betul ya? Ya, jangan kan jadi kepercayaan Tuhan. Ya, kalau kita bekerja di suatu tempat, tiba-tiba bos kita panggil, "Januar sini." "Ya, Pak." "Kamu tak pegangi kunci kantor ya." "Loh, siapa?" Biasanya nggak pernah suruh megang kunci kantor. Ya, hari ini diberikan kepercayaan. Waduh, mungkin kita kasih alarm ini ojo sampai telat. Karena apa? Karena sebuah kepercayaan. Amin. Ada sebuah kepercayaan. Lah, Yudas ini itu dipercayai oleh Tuhan. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ya. Tapi di tengah perjalanannya Yudas ini mulai hatinya
ada yang sedikit mengitik-itik. Ya. Kita ini itu dikasih kepercayaan sama Tuhan. Tapi ayo kita belajar. Apa sih yang dilakukan Yudas? Saya percaya bahwa Yudas ini sebelumnya punya integritas yang kuat. Ya. Yudas ini mungkin orang yang saleh, orang yang dapat dipercaya. Ya. Tapi di tengah perjalanannya ada hati yang salah. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, kita saya bacakan untuk saudara-saudara mulai ayat yang ke-2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah satu yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi siapa Bapak Ibu? Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya, kalau kita baca ayat yang kelima ini, mungkin mulia ya Yudas Iskariot ini ya. Ngapain kamu itu kasih minyak ke Tuhan Yesus diseka? Kalau minyaknya ini dijual 300 dinar, kita berikan kepada orang miskin. Mulia ya saudara-saudara ya. Mulia ya. Baik ya Yudas. Tapi waktu kita baca ayat yang ke-6, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas ini adalah seorang bendahara, saudara-saudara, ya, adalah seorang bendahara. Ya, saya percaya Yesus ini nggak sembarangan milih bendahara, saudara-saudara, ya, nggak sembarangan. Di situ dari ke-12 muridnya ada seorang pemungut cukai, Matius, ya, orang yang biasa dengan uang. Kenapa nggak dipilih Matius? Saya pun juga. Yesus itu nggak pilih sembarangan orang, saudara-saudara. Ya, pasti nggak pilih sembarangan orang. Kenapa kok Yudas ini diserai bendahara? Kalau kita sebagai manusia kita pasti mikir, lah apa Tuhan bawa cerai jadi bendahara? Oh, dia ini mau mengkhianati engkau. Tapi sebelum dia mengkhianati Tuhan, saya percaya Yudas ini orang yang berintegritas, sehingga Tuhan itu memilih dia sebagai bendahara. Tapi karena dia itu gugur dalam ujian kepercayaan. Ya, dia ini gugur dalam ujian kepercayaan. Ya, sehingga mungkin secara hati dia mulia, tapi ada maksud di hatinya. Dia itu ngambil. Kalau mungkin 300 dinar waktu itu dijual, mungkin 20%-nya diambil. 80%-nya dimasukkan kas. Nah, saudara-saudara, bicara tentang orang kepercayaan Tuhan ini bukan hanya bicara di gereja. Ya, engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sebagai engkau yang berwira swasta, ya, yang sebagai karyawan. Ayo, yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan pernah kita sia-siakan, saudara-saudara. Ya, jangan pernah kita sia-siakan. Saya percaya saudara-saudara, waktu Yesus memilih Yudas ini, ya, nggak ada isu. Ojo pilih Yudas. Yudas itu nyolongan. Yudas itu ngentitan. Nggak ada, saudara-saudara. Nggak ada. Yesus pasti kenal sama muridnya, sama anak-anaknya, sehingga dia pilih Yudas Iskariot sebagai bendahara. Tapi di tengah perjalanannya, waktu Yudas diberikan kuasa, diberikan pangkat, ya, diberikan apalagi kekuasaan,
ya, hidupnya semakin diberkati, ya, mulai hilang integritasnya. Yang dulu mungkin sudah serajin, yang mungkin sudah jujur, ya, tapi karena mungkin di sepanjang perjalanannya dia lihat, kayaknya Yesus ini nggak pernah ngecek uang kas, ya, Yesus itu nggak pernah ngecek uang kas, percaya aja ambek aku pokoknya. Ini seperti itu ya, Yudas berpikir. Mungkin Yesus nggak pakai audit, ya, nggak perlu audit, ya. Wah, ini momen ini buat aku ambil sebagian. Amin. Loh, amin. Amin. Hati-hati saudara-saudara dengan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya. Ya. Pertanyaannya, boleh? Multimedia? Akhir. Kepercayaan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Saya percaya apapun profesi kita, apapun status kita, Tuhan itu memberikan kepercayaan, kan? Betul? 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 Ya. Apapun, ya, apapun, bahkan anak sekecil apapun, saya percaya Tuhan memberikan kepercayaan. Entah itu talenta, Tuhan pasti berikan kepercayaan. Betul ya? Amin. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, ayo kita ini cek, ya, kita ambil waktu beberapa detik, ya, kita cek kepercayaan apa yang Tuhan berikan, ya. Kadang-kala kita ini lupa loh, saudara-saudara. Kepercayaan apa yang Tuhan itu berikan dalam hidupku, ya? Oh, Tuhan kasih aku talenta, kasih aku waktu, kasih aku kemampuan. Itu sebuah kepercayaan loh, saudara-saudara. Sebuah kepercayaan loh, saudara-saudara. Ya, jangan dianggap remeh. Biasa. Firman Tuhan katakan, setialah kepada perkara kecil. Ya, Tuhan itu sudah kasih talenta, waktu, kemampuan. Hati-hati ya dengan kita ini tersandung. Amin. Ya. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, ayat 15. Ia berkata, apa, ya, nih, ya, kadangkala kita ini buka celah, saudara-saudara. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Kita ini mulai kompromi, ya. Kalau aku nggak saat teduh, apa yang kamu berikan? Kalau aku nggak baca firman Tuhan, apa yang kamu berikan? Ini mungkin sebuah pertanyaan yang aku loh nggak pernah jual kayak gini. Tapi waktu kita nggak saat teduh, waktu kita nggak memberikan waktu kita kepada Tuhan. Maaf loh ya, saya tidak menuduh. Saya tidak, maaf. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ini secara firman Tuhan dikatakan 30 perak uang. Tapi secara manusiawi, mungkin kita, hidup kita, hati kita jadi senang. Ya. Atau apa, cuan kita semakin banyak. Apalagi gangdoan kita semakin melebar kemana-mana. Mungkin kita secara real nyata kita nggak jual Yesus, ya. Kalau orang-orang ngomong Yesus katanya, ya kita nggak. Tapi pertanyaannya adalah apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Waktu kita nggak baca firman Tuhan yang biasanya kita baca firman Tuhan, kita lupakan firman Tuhan. Apa? Mungkin secara mulut kita nggak katakan itu. Tapi dari awal ini Yudas hatinya mulai 30 uang perak. Amin.
Amin. Kalau bisnismu makin besar, makin luar biasa, ingat firman Tuhan. Ada amin? Kalau engkau hari ini diberikan kesehatan, engkau yang sakit boleh dikasihkan sembuhkan, makin giat sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara. Mungkin secara real, secara mulut kita nggak ngomong, tapi hati-hati, saudara-saudara. Ya, hati-hati. Mungkin Yudas di awal-awal dia mencuri, nggak ada maksud. Ya apa ya cara jual Tuhan Yesus ya? Ya apa ya? Tapi waktu ada sebuah kesempatan, Yudas ngomong, apa sih mau kasihkan padaku? Waktu Tuhan itu tak serahkan. Mungkin Yudas gak mikir 30 uang perak ini ada di tangannya. Yudas gak mikir. Paling ya Yudas diangkat jadi panglima, atau Yudas diangkat jadi apa. Mungkin gak mikir ada uang 30 uang perak. 30 uang perak. Gak mikir mungkin paling aku jadi hidupku lebih enak. Ikut Tuhan iki ya apa? Aku iki ya apa ya? Gitu. Mungkin gak pernah berpikir seperti itu Yudas. Tapi waktu dia akan menyerahkan, dia katakan, tak kasih 30 uang perak. Wow. Hatinya ini semakin termotivasi, saudara-saudara. Wah, ternyata ada cuan ya. Ternyata ada cuan ya. Nah, waktu kita ini gak saat teduh, woi, ternyata aku semakin produktif. Cuanku makin banyak. Waktu aku nggak datang ibadah hari Minggu, istirahatku semakin panjang. Aku tidurnya malam, ya aku jam 6 nggak perlu mandi, nggak perlu persiapan, nggak perlu datang ibadah, nggak perlu rapi-rapi. Ya aku bisa tidur sampai nanti siang. Ya healingku lebih banyak. Amin. Ya, yuk kita introspeksi. Waduh, kepercayaan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita ya? Apa ya? Ya, amin Bapak Ibu. Loh, waduh, saya kan jadi deg-degan ini. Nah, saya lanjutkan ini nanti ini. Saya makin deg-degan ini saudara-saudara. Ya. Waktu saya belajar ini pun saya juga deg-degan, Bapak Ibu. Kita pasti tahu semua Yudas Iskariot, wah sebuah tokoh. Tapi waktu saya belajar iya ya, loh, kok sama ya sama aku ya? Kok sama ya? Waduh, hati-hati ini. Apakah nanti di terakhir kita menyesal dan akhirnya kita bunuh diri? Amin. Ya, karena awalnya adalah Yudas gak pernah mikir 30 perak, saudara-saudara. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bukan mamut ya. Tahu mamut? Mamut tahu Bapak Ibu? Mamut itu gajah purba ya, gajah purba ya. Kalau Bapak Ibu lihat filmnya, kartunya anak-anak Bapak Ibu ada yang namanya Ice Age kalau nggak salah. Itu ada yang gajah besar. Nah itu mamut. Ini mamon. Ya. Nah kita ini nggak bisa Bapak Ibu saudara-saudara mengabdi kepada Tuhan. Bukan berarti saya ngomong Bapak Ibu jangan bekerja. Enggak Bapak Ibu. Tapi hati kita ini tertuju kepada siapa? Tuhan kita itu siapa? Tuhan atau mamon? Amin. Amin. Tuhan atau mamon. Saya buktikan ya, Yudas itu di akhirnya Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5. Yudas itu enggak pernah ada pemikiran bahwa aku ini enggak mikir bahwa sampai Tuhan Yesus itu akan disalibkan waktu aku serahkan.
Ya, akhirnya dia itu menyesal. Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5. Ya, saya percaya bahwa Yudas ini sayang sama Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Yudas itu sayang sama Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yesus menyerahkan dia pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Nggak ada pikiran mungkin Yudas itu waktu dia itu menyerahkan Tuhan Yesus akhirnya dikasih hukuman. Akhirnya ya Yudas menyesal. Kalau sudah ada pemikiran pasti nggak menyesal Yudas. Pasti nggak menyesal. Wah, tak nikmati aja uang 30 perak buat foya-foya, buat belanja sana sini, buat pergi. Ya. Menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Ingat ya saudara-saudara, apa yang sudah kita putuskan waktu kita mengambil keputusan itu hati-hati. Ayat yang keempat. Ya, Yudas ini bermaksud untuk aku nggak jadi 30 perakku. Ya, Yesus kasih lagi ke aku. Kenapa? Karena dia itu menyesal. Ya. Ayat yang keempat, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, pasukannya, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, Yudas itu nggak pernah berpikiran bahwa Yesus itu akan dikasih hukuman mati. Kenapa? Dia menyesal. Dia mau dikembalikan uangnya. Tak kembali, apa urusanmu? No. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita diberikan kesehatan. Amin. Nah, kalau kita boleh berkelimpahan akan berkatnya, ya. Gunakan waktu kita dengan baik-baik. Gunakan waktu kita dengan baik-baik. Yudas diberikan kuasa, kekuasaan. Yudas diberikan jabatan. Yudas diberikan kepercayaan oleh Yesus. Ya, tapi di tengah perjalanannya, dia nggak gunakan waktunya dengan baik. Sampai di terakhirnya, dia menyesal. Poin yang ketiga, ada 4 poin yang akan saya bagikan. Poin yang ketiga. Yang ketiga, cepat, mengikut Yesus itu harus dengan segenap hati. Amin. Ya, kalau kita ngikut Tuhan itu harus segenap hati. Percayalah dengan segenap hati. Markus 14 ayat 3 sampai 6. Markus pasal yang Udah. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, tadi cerita yang tadi. Setelah dipecahkan, leher buli-buli itu dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat yang keempat. Ada orang yang menjadi gusar. Ya, Yudas ini berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat yang kelima, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar, diberikan kepada orang miskin, lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat yang ke-6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Amin. Bagi seorang perempuan ini, ya, Yesus itu segalanya. Yesus itu layak terima minyak yang paling mahal. Ya, mungkin dalam kondisi ini adalah seorang wanita ini mungkin uang yang dia belikan untuk minyak ini adalah uang yang terakhir. Tapi menurut dia, Tuhan ini, Yesus ini adalah layak untuk diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ya, dia rela
untuk membasuh kakinya, dia rela untuk membeli minyak yang mahal itu. Ya, dia itu rela. Beda dengan Yudas. Ya, yang ribut. Ya, kenapa? Karena beda hatinya. Seorang wanita ini melihat bahwa aku ini mencintai Tuhan dengan segenap hatiku. Sekalipun ini uang terakhirku, aku nggak bisa makan. Ini adalah sebuah appreciate yang aku berikan buat Yesus. Nah, saudara-saudara, mengikuti Yesus itu harus segenap hati. Kalau nggak segenap hati, di tengah-tengah perjalanan kita pasti tambah nggak enak sih uripku ini. Tapi waktu kita semakin dewasa, dengan Tuhan, saya percaya apapun yang kita alami, kita semakin dewasa. Responnya itu beda. Ya, responnya itu beda. Kenapa? Karena segenap hati kita ngikut Yesus. Amin. Poin yang terakhir. Ya, ikut Yesus dengan segenap hati kita ya. Poin yang terakhir. Kita ini punya tanggung jawab pribadi, saudara-saudara. Ya. Siapa sih di sini mau dipimpin sama Yesus? Kalau secara nyata loh ya. Kalau andai kata kita KPK ya, kita datang ke persekutuan, Yesus yang mimpin. Ya. Mungkin ketua KPK ya, ketua youth itu Yesus. Wah, seneng kan saudara-saudara? Betul ya? Betul nggak? Betul? Nah, kalau nggak jawab ini bahaya. Seneng kita pasti karena kita dengar Yesus itu buat mukjizat, Yesus itu luar biasa. Seneng ya. Jangankan mungkin kalau kita Yesus, kalau kita mungkin kita datang KKR, kita ada sebuah nama besar, kita happy-nya setengah mati. Kita foto dengan siapa, Pak Jokowi ya atau siapapun, kita senangnya setengah mati. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah Yudas ini hidup bersama Yesus. Yesus yang membuat mukjizat, Yesus yang mengusir setan, ya, Yesus yang mengubah air jadi anggur, yang menyembuhkan orang mati, yang membangkitkan orang mati. Ya, Yudas itu hidup bersama Yesus. Why bisa jatuh? Masuk, Bapak Ibu. Ya, siapapun, ya saya ngomong, siapapun yang berdiri, yang khotbah pagi hari ini, kalau kita nggak pernah sadar kita ini punya tanggung jawab pribadi, kita akan jatuh. Tapi kalau kita tahu kita punya tanggung jawab pribadi, sekalipun anak kecil yang berbicara dengan saudara-saudara, saya percaya ada kuasa. Oh iya, aku diingatkan sama anak kecil ini. Amin. Kalau kita sadar kita ini punya tanggung jawab bersama Tuhan. Nah, kalau kita ini sadar, kita ini memiliki tanggung jawab pribadi. Ingat ya, pribadi. Ya, kalau Bunda ini ngomong kita ini naik ke surga, itu nggak bisa nunut. Ya, nggak bisa nunut. Nek bisa nunut aku. Udah lah saudara ya, kalau bisa nunut lah. Nunut lah, ya. Nggak susah-susah. Nggak bisa saudara-saudara. Ya, nggak bisa saudara-saudara. Nggak bisa. Kita ini punya tiketnya masing-masing, saudara. Ya, kalau kita nggak usah ngomong naik pesawat lah. Kita naik bis saja ya. Saya beberapa minggu yang lalu, saya itu iseng saudara-saudara. Saya minggu pulang Surabaya. Saya itu naik fasilitasnya Surabaya. Kalau Bapak Ibu tahu Warawiri, ya, bis Surabaya, ya. Itu ada, kita itu dapat tiket, kita itu bayar cuma 5.000, kita itu dikasih waktu 2 jam buat mungkin kita bisa keliling.
Saya baru tahu, saudara-saudara, kita cuma bayar 5.000. Ya kebetulan saya waktu itu dari barat, harus pulang ke kos. Pertama kali saya nanya, bayar berapa? 5.000. Terus dia dipeseni sama si apa namanya? Kernet ya anggapnya ya. Bukan kernet. Jadi apa? Nah, kondekturnya ya. Itu ngomong, "Mas, ini tuh ada waktunya, ada jamnya. Katakan jam 5 sampai jam 7. Di tiketnya itu ada jam 5 sampai jam 7. Nanti kalau Mas naik warawiri atau bis Surabaya, kasihkan aja tiketnya. Nanti di-scan gratis." Oh, dari Surabaya Barat saya harus ke tengah, ke Ngagel, cuma goceng Bapak Ibu. Ya, cuma 5.000 Bapak Ibu. Loh, tapi syaratnya tiketnya nggak boleh hilang. Kalau kita anggap tiket yang biasanya kecil kita remet-remet bawa, ya kita bayar lagi saudara-saudara. Nah, sama saudara-saudara. Tiketnya itu kita itu pribadi. Amin. Punyai tanggung jawab pribadi. Amin. Ya. Amin saudara-saudara. Ya, sehingga kita mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Iman kita nggak pernah gugur. Amin.